wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Rani Agustin Wulandari, Eskap Mkep dengan NUPTK 21637636442309193, merupakan dosen tetap program studi D3 Keperawatan Universitas Bondowoso. Saat ini, saya dalam proses mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu keperawatan jiwa. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah WAT 5.13.22 dengan bobot 3 SKS. Dalam perkuliahan ini diselenggarakan dalam bentuk tim teaching dengan pembagian 16 kali tatap muka dengan ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan terakhir atau ke-16 dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Adapun CPNK pada mata kuliah keperawatan jiwa ini yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa, yang kedua mampu mengenal model keperawatan jiwa, yang ketiga mampu memahami terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa, yang keempat mampu menguasai konsep terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa, yang berikutnya yang kelima mampu memahami konsep psikofarmaka, yang keenam mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan, yang berikutnya yang ketujuh mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Yang kedelapan, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh, serta mampu mendemonstrasikan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh. Yang ke-10, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah dan mampu mendemonstrasikan sikap asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Yang ke-12, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan. Yang ke-13, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan. Yang ke-14, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. Yang ke-15, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. Yang ke-16, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi. Yang ke-17, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Yang ke-18, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan perilaku kekerasan. Yang ke-19, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan perilaku kekerasan. Yang ke-20, mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Yang terakhir, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Adapun materi pembelajaran yang akan
ajarkan pada mata kuliah keperawatan jiwa ada 21 yang nanti akan diajarkan. Yang pertama adalah konsep dasar keperawatan jiwa, yang kedua model keperawatan jiwa, yang ketiga terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa, yang keempat konsep terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa, yang kelima konsep psikofarmaka, yang keenam konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan, yang ketujuh asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan, yang kedelapan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh, yang kesembilan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh, yang kesepuluh konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah, yang ke-11 asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah, yang 13 asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan, yang ke-14 konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial, 15 asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Terkait tentang metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada perkuliahan ini, ada 3 macam, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Terkait tentang delivery, saya menggunakan metode ceramah berupa role play, dan ada beberapa video-video yang nanti akan diputar untuk sebagai contoh bagaimana pasien-pasien gangguan jiwa secara real atau nyatanya. Kemudian untuk metode yang berikutnya adalah dengan metode interaction, di mana dalam metode ini saya menggunakan interaksi dengan mahasiswa dalam bentuk, selama proses pembelajaran dalam bentuk yang menyenangkan dan interaktif dengan mahasiswa, dan saya lebih menggunakan dengan diskusi terbuka. Nah, yang terakhir dengan menggunakan metode evaluasi. Adapun metode evaluasi yang saya gunakan adalah yang pertama dengan penugasan, yang kedua dengan kuis di akhir pertemuan, di setiap akhir pertemuan, kemudian observasi, rubrik, dan juga nanti ada penilaian kegiatan praktek laboratorium keperawatan jiwa. Di mana hasil pembelajaran ini mahasiswa dapat mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa secara nyata, baik pada individu, kelompok, dan keluarga. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita mulai seperti biasa, Mas Alfi sebagai accounting, silakan dipimpin berdoa dulu, Mas Alfi. Persiapan dulu. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum dimulai, saya mau absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada sebenarnya ya. Oke, baik, masuk semua ya. Tapi saya panggil satu aja, ada ya. Oke, Dina, Hadir Bu. Ines, Hadir Bu. oke, baik. Yang lain ada ya? Ada Bu. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya, bahwa kita hari ini akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi, karena ini adalah TM yang pertemuan kita yang ketiga ya. Iya. Nah, baik, sebelum saya mulai, apakah ada yang tahu apa sih halusinasi? Saya Ibu. Oke, melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat ya Bu. Oke, sip. Betul. Ibu, ya seperti hal yang diketahui Bu. Ayo, apa perbedaannya hantu dengan pasien dengan halusinasi? Oke, kita simak ya kali ini ya. Oke, baik. Nah, tadi Mbak Ais sudah menjawab ya, bahwa katanya kalau kata Mbak Ais itu halusinasi adalah melihat atau mendengar ya sesuatu yang kita tidak pernah mendengar. Nah, sedangkan Mbak Dina tadi menyampaikan bahwa hantu ya Bu. Oke. Nah, apa sih sebenarnya halusinasi itu? Oke, kita lihat ya. Apa sih sebenarnya halusinasi? Nah, berdasarkan dari teori yang ada, bahwa kita melihat halusinasi itu diawali dengan adanya sebuah persepsi. Oke, saya di sini punya spidol. Nah, kita melihat ini adalah semuanya spidol ya. Ya. Nah,
Apakah ada di antara kalian yang melihat ini bukan spidol? Tidak ada. Oke. Nah, kenapa kok kita bisa melihat ini adalah spidol? Karena kita itu mempunyai persepsi yang sama. Artinya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita raba, dan apa yang kita rasakan itu namanya persepsi. Nah, kalau yang kita lihat sama, berarti persepsinya sama. Nah, sedangkan pada pasien dengan halusinasi bisa jadi mempunyai persepsi yang berbeda. Nah, kalau tadi kita mengatakan bahwa ini adalah spidol, maka kalau pada pasien halusinasi bisa mengatakan ini bukan spidol, tapi adalah hal sesuai dengan apa yang mereka persepsikan. Itulah pasien halusinasi. Nah, halusinasi itu kira-kira apa penyebabnya ya? Nah, yang pertama adalah gangguan mental organik, schizofren. Tahu pasien orang ODGJ ya, yang di pinggir jalan, orang yang gelandangan itu. Nah, itu bisa disebabkan karena adanya gangguan mental organik. Mental organik itu yang terjadi sejak masih kanak-kanak, sudah ada seperti itu. Yang berikutnya adalah halusinasi bisa disebabkan karena sindrom kutu zat. Contoh nih, pemakaian narkoba, ya, nafsa dan sebagainya itu. Oke, baik, saya jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah halusinasi pendengaran atau akustik. Tadi Mbak Ais kan bilang suara ya. Nah, objek suaranya itu cuma satu pada pasien dengan halusinasi. Beda kalau dengan yang memang orang yang punya kekuatan lain ya. Kalau kekuatan lain itu yang bisa 2 atau 3, artinya beragam. Nah, kalau pada pasien dengan halusinasi pendengaran ini cuma satu objek saja, dan biasanya dia memerintah gitu, atau bahkan meminta, suaranya seperti itu. Yang kedua yaitu halusinasi pendengaran, penglihatan, visual atau audik. Nah, itu melihat. Nah, ini bedanya. Kalau kadang-kadang kan kita tahu ya, kalau di wilayah pedesaan gitu ya, anak saya itu melihat ini, habis melihat ini panas. Nah, apa bedanya ketika memang melihat hantu beneran dengan halusinasi? Beda. Kalau halusinasi objeknya cuma satu, begitu. Sama dengan pendengaran tadi ya. Nah, itu yang penglihatan ini gambaran yang sama gitu. Dia tidak melihat secara jelas. Nah, dari mana stimulus itu? Dari dirinya sendiri sebenarnya. Oke, baik. Berikutnya adalah tanda gejala pasien dengan halusinasi. Yang pertama adalah 1, bicara senyum sendiri. Ayo, siapa yang sering lihat HP bicara senyum sendiri, tiba-tiba hihihi begitu? Ayo, sering ya. Tapi itu kan ada objek. Artinya ada stimulus, ada operan yang kita lihat, dan membuat kita ketawa. Tapi pada pasien halusinasi ini tidak ada objek, jadi dia muncul berdasarkan pada apa? Pada persepsinya sendiri. Jadi pernah lihat orang yang kalau kadang-kadang jalan ketawa sendiri, ngomong sendiri, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu tanda dari pasien halusinasi. Seperti itu. Yang berikutnya adalah menarik dirinya yang cenderung nggak mau ngomong dengan orang lain, selalu menghindar, dia selalu menyendiri. Nah, itu salah satu tanda juga dari pasien halusinasi. Kenapa mereka begitu? Kebanyakan mereka menarik diri karena merasa orang lain tidak percaya terhadap apa persepsinya, sehingga dia merasa lebih nyaman sendiri dibandingkan dengan bersama orang lain, seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak dapat membedakan nyata dan tidak nyata. Pasien halusinasi itu nggak dapat membedakan ini lamunannya ataukah ini nyatanya, seperti itu. Pasien dengan halusinasi lebih senang atau lebih sering dia itu berinteraksi dengan halusinasinya dibandingkan dengan kehidupan nyatanya, seperti itu. Yang berikutnya tidak dapat memusatkan perhatian dan konsentrasi sudah. Yang berikutnya juga adalah curiga, bermusuhan. Bahkan untuk pasien halusinasi yang misalkan ada nih contohnya, saya dulu pernah bertemu dengan pasien yang halusinasi pendengaran dan menyuruh orang untuk memukul. Maka apa yang terjadi? Dia akan sering memukul. Terakhir, kasus yang terakhir, pernah nggak dengar berita yang ibu membunuh ketiga anaknya?
yang kemudian dia ngomong bahwa itu mendengar suara bisikan ya. Kenapa ya dengar ya? Itu bisa jadi karena dia mengalami awalnya aja depresi, kemudian akhirnya bisa mengalami halusinasi pendengaran. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Saya Ya, boleh. Rani. itu saya baca dari tahapan comforting tuh. Saya pernah lihat film lama, judulnya A Beautiful Mind. Di situ karakternya tuh saking nyamannya sama halusinasinya, dia terus melakukan apa yang mau dikatakan di halusinasinya. Itu berarti masih termasuk dalam tahap ini ya? Betul sekali. Ya, di film Beautiful of Mind itu kan ada seorang profesor ya ceritanya ya, bahwa dia itu memiliki teman kecil gitu ya sampai dengan dia dewasa. Di Beautiful of Mind itu adalah salah satu contoh tahapan halusinasi yang sedang pada fase comforting ini. Artinya apa? Dia masih nyaman dan dia merasa nggak butuh untuk dihilangkan, sehingga mulai dari kecil sampai dia dewasa itu akan akan menjadi sebuah kebutuhan atau kapan dia gitu loh. Nah, comforting ini adalah tahap dimana kalau nggak ada dia tuh aku nggak nyaman gitu, sama dengan kamu kalau nggak ada dia nggak nyaman juga gitu loh ya. Oke, baik, tadi sudah saya jelaskan mulai dari definisi, rentang respon sampai dengan farmakologinya ya, tapi tolong jangan, tadi sudah saya tampilkan, tapi tolong jangan dicoba ya. Oke, itu hanya untuk orang dengan gangguan jiwa. Oke, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk dalam proses keperawatan ya. Yang pertama adalah diawali dengan pengkajian. Tentunya pengkajian pasien dengan gangguan jiwa tidak sama dengan pasien yang lainnya. Kenapa? Karena di orang dengan gangguan jiwa ini membutuhkan pengambilan data yang berbeda. Nah, apa yang berbeda? Kalau pada umumnya ketika sakit fisik kita menggunakan tensi, menggunakan termometer dan sebagainya, tapi pada pasien dengan gangguan jiwa kita lebih diutamakan keterampilan yang kita gunakan adalah ngomong, wawancara. Kemudian disebut dengan komplikasi terapeutik pada pasien seperti itu. Nah, apa saja yang perlu kita tanyakan pada pasien? Yang pertama, kita perlu tahu dulu, kenali dulu jenis halusinasinya. Tadi ada banyak macam ya jenis halusinasi. Ada halusinasi penglihatan, pendengaran, penghidup dan sebagainya. Nah, isi halusinasi ini apa sih yang ditanyakan? Dulu ya. Kalau halusinasi pendengaran ditanyakan apa yang ibu dengar. Kalau halusinasi penglihatan apa yang ibu lihat, ada berapa objek, pastikan itu, tanyakan. Karena kalau lebih dari 2 objek bisa jadi dia bukan indikasinya kepada halusinasi seperti itu. Nah, kemudian waktunya muncul halusinasi, pagi kah, siang kah, jangan ditanya jam berapa ya bu, karena pasien dengan gangguan jiwa tidak akan mengenal orientasi waktunya terhadap jam 7, jam 8 itu lupa, tapi dia masih mungkin untuk membedakan pagi, siang, sore, malamnya masih bisa. Jadi kita tanyakan, bu munculnya kira-kira seringnya pada pagi, siang, atau malam hari begitu. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya frekuensi munculnya, berapa kali muncul? Ya, munculnya 2 kali bu, sering. Kalau ibu bilang seringnya berapa kali, tentu harus ada hitungannya seperti itu. Situasi munculnya halusinasi, tanyakan situasi munculnya halusinasinya itu pada saat apa? Bu, kira-kira halusinasi itu muncul pada saat ibu melakukan apa? Aktivitas apa? Gitu. Apakah saat ibu mau tidur? Apakah saat ibu mau makan? Seperti itu ya. Yang harus ditanyakan. Respon pasien ketika muncul halusinasi, responnya apa? Bu, kalau tadi yang comforting ya, tadi yang seperti Randy katakan, tanyakan ibu kalau halusinasinya muncul, apakah ibu merasa senang? Apa perasaannya ketika halusinasi itu muncul? Seperti itu. Kemudian upaya yang dilakukan ketika pasien itu mengalami halusinasi, apa itu upaya yang dilakukan? Apakah dia memukul bantal, ataukah dia marah-marah, seperti itu. Kemudian yang terakhir bicara atau tertawa sendiri. Ciri khas ya dari orang dengan gangguan jiwa ya, pasti bicara dan tertawa sendiri. Satu action. Oke, baik. Sekarang kita berbicara mengenai
pohon masalah dari pasien dengan gangguan halusinasi. Nah, kalau di pohon masalah di ruang perawatan jiwa tentunya etiologinya dari bawah ya, tidak dari atas. Oke. Kira-kira yang menyebabkan pasien halusinasi itu apa? Ada dua. Ada faktor presipitasi dan ada faktor predisposisi. Kita ketahui bahwa faktor predisposisi adalah faktor yang penyebab terjadi gangguan jiwa yang lampau. Presipitasi yang baru saja terjadi, ya. Nah, kira-kira ada faktor biologis, psikologis, sosial budaya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan bahwa ada faktor sosial misalkan dan pola asuh juga bisa, kemudian dari lingkungan juga bisa menyebabkan halusinasi. Nah, halusinasi ini juga bisa disebabkan karena diagnosa keperawatan sebelumnya, yaitu misalkan pasien dengan isolasi sosial. Tahu isolasi sosial? Pasien yang tidak mau ngomong. Nah, isolasi sosial diawali dengan apa? Harga diri rendah. Harga diri rendah diawali dengan mekanisme coping yang tidak efektif. Maka terjadilah halusinasi. Nah, ketika halusinasi apa yang mengakibatkan? Banyak ya, ada resiko bunuh diri, bisa juga terjadi waktu pada akhirnya, ya kan, susu beta bahkan ya. Oke, baik. Nah, untuk saat ini kita akan lanjutkan dengan intervensi keperawatan. Kalau di jiwa kita mengenalnya adalah strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Kita akan coba bersama mengenai SP yang ke-1 tentang halusinasi. Nah, ada 4 SP sebenarnya, tapi nanti kita demonstrasikan satu dulu ya. Oke, baik. Siapa kira-kira yang mau? Sini. Saya Bu. Oke, baik. Randy, silakan maju. Mohon maaf, Mas Randy, silakan maju. Oke, baik. Kita coba dulu, kita mempraktekkan dulu. Nah, silakan duduk, Mas Randy. Mas Randy sebagai perawat, saya sebagai Mas Randy sebagai pasien, saya sebagai perawatnya. Seperti itu. Oke, baik. Ya, saya punya buku, saya ini ya bukunya ya. Oh, ini punya sampean. Ini punya saya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita mulai ya. Coba tolong diperhatikan, nanti dicoba sendiri ya. Baik, coba lagi ya. Baik, Mas Randy, saya mulai ya. Oke, cukup nanti Mas Randy ngomong ya tidak iya tidak begitu aja sebagai pasien ya. Atau mau menjualnya juga mau. Oke, baik, Mas Randy. Kali ini saya akan mempraktekkan caranya intervensi keperawatan SP yang ke-1 halusinasi, yaitu tentang meng-HD gitu. Ada 3 fase, ada fase orientasi, ada fase kerja, dan ada fase terminasi. Kita masuk ke fase orientasi dulu ya. Oke, perhatikan saya. Oke, selamat pagi Mas Randy. Betul dengan Mas Randy? Iya. Iya, perkenalkan Mas Randy, nama saya, jangan sangat saya. Oke, perkenalkan nama saya Mas Rani, saya di sini perawat yang akan berdinas dari jam 7 sampai jam 12. Oke, Mas Randy suka dipanggil dengan Mas Randy atau Bapak atau Randy saja? Mas Randy. Oke, Mas Randy aja, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Randy? Agak kurang nyaman. Kurang nyaman. Apa yang membuat Mas Randy kurang nyaman? Suara-suaranya masih ada ya? Iya. Oh, masih ada. Baik Mas Randy, sesuai dengan perjanjian kita kemarin bahwa kita akan bertemu hari ini ya untuk bercakap-cakap. Boleh ya kita bercakap-cakap? Iya. Oke. Kita bercakap-cakap kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Kita akan berbicara mengenai SP yang pertama, halusinasi, yaitu meng-HD. Nah, mau di mana tempatnya? Apa mau pindah atau di sini saja? Di sini saja. Baik Mas Randy. Nah, begini. Ini sudah ada kursi yang sudah saya siapkan, ada buku catatan yang juga sudah saya siapkan. Sebelum kita mulai, mau ke kamar mandi terlebih dahulu? Sudah. Oke, baik. Kita mulai ya. Baik, Mas Bo tadi sudah saya sudah jelaskan bahwa kita akan bercakap-cakap. Nah, sekarang saya akan ajarkan. Saya mau bertanya-tanya dulu, bukan ajarkan dulu. Nah, apa yang bertanya tentang yang pertama. Nah, apa yang Mas Randy dengar suaranya? Itu biasanya ada suara. Nah, sudah ya, ada suara gitu ya. Oke, berapa kali mendengarnya?
Sih bisa sampai 5 sampai 6 kali sehari. Nah, kira-kira munculnya pada saat apa? Biasanya waktu sendirian itu Waktu malam sendirian, malam-malam ya. Oke. Nah, kemudian apa yang suasana apa atau apa yang menyebabkan Mas Randy itu atau bagaimana ya? Apa yang menyebabkan Mas Randy mendengar suara-suara itu? Nggak tahu ya. Iya. Nah, bagaimana perasaan Mas Randy ketika suara itu datang? Langsung cemas gitu. Cemas ya. Oke, baik. Ketika suara itu datang, Mas Randy itu apa yang Mas Randy rasakan? Saya jadi takut gitu. Takut ya. Ketika takut, apa yang Mas Randy lakukan? Biasanya saya langsung nyari tempat yang sepi banget. Oke, Istirahat. gitu ya. Oke, baiklah. Oke, Mas Randy, ada sebenarnya cara mengontrol halusinasi itu ada 4 cara. Yang pertama adalah menghadik, yang kedua adalah minum obat, yang ketiga itu bercakap-cakap, dan yang keempat itu dengan melakukan sebuah aktivitas ya atau kegiatan ya. Oke, baik Mas Randy. Hari ini kita akan belajar satu dulu, yaitu caranya menghadik. Perhatikan saya dulu ya. Ketika ada suara itu datang, Mas Randy duduk dengan tenang, kemudian pejamkan mata. Begitu ya, pejamkan mata. Perhatikan saya dulu, tapi pejamkan mata, tutup telinga, kemudian katakan tidak sebanyak 3 kali. Tidak, saya tidak mau mendengar. Seperti itu. Oke, sekarang tadi sudah ya saya mencontohkan. Sekarang coba Mas Randy yang menjadi penawarnya, saya menjadi pasiennya. Gitu. Oke. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Randy. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Perawat Randy yang shiftnya nih dari pagi sampai sore nanti ya Mbak. Oke, ya. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada Bu? Ya. Oke, Mbak Dina, silahkan. Ibu izin bertanya. Nah, setelah dilakukan SP keempat ini, untuk evaluasi di SP kelima itu kita melakukan apa ya Ibu? Baik, bagus sekali pertanyaannya Mbak Dina. Ya, apakah tadi setelah saya perhatikan ya, apakah setelah evaluasi SP yang keempat, apa yang kita lakukan pada setelah kita melakukan SP 4? Tentunya sebenarnya itu ada SP yang kelima. SP yang kelima itu hanya isinya mengevaluasi dari SP yang ke-1 sampai dengan SP yang keempat. Jadi pertanyaan jadi isi fase kerjanya adalah mengulang semua dari apa yang sudah dikerjakan mulai dari SP yang ke-1 sampai dengan SP yang keempat. Itu Mbak Dina. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Nah, terakhir adalah tugas seperti biasa. Nah, tadi kan sudah ya kita percakapan nih pelaksanaan strategi pelaksanaan tindakan. Sekarang tugas buat kalian adalah membuat sebuah video di mana nanti berpasangan ya, dua-dua begitu ya. Yang di video adalah SP1 sampai dengan SP yang keempat saja cukup gitu ya. Kemudian nanti setelah video kirimkan kembali ke melalui DJMK atau langsung ke Burani. Mungkin DJMK nanti mengumpulkannya ke email Burani ya. Seperti itu. Oke. Apa ada yang mau ditanyakan terkait tentang tugas? Saya rasa cukup ya. Cukup Ibu. Oke, baik. Cukup baik kalau begitu. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini saya